Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Kurniawan dengan NIM 19025424162, Prodi Ilmu Kelautan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Maritim Raja Ali Haji. Nah, hari ini kawan-kawan, Dedi akan membahas tentang sistem pernapasan ikan pada mata kuliah ichtyologi. Yuk, jangan sampai ketinggalan. Cekidot. Sistem pernapasan pada ikan. Nah, ikan membutuhkan oksigen untuk proses metabolisme dan membuang gas karbon dioksida sebagai hasil sisa metabolisme dalam sel. Oksigen merupakan zat yang sangat penting yang dibutuhkan oleh tubuh untuk mengoksidasi zat yang berupa makanan, yaitu seperti karbohidrat, protein, lemak, agar dapat menghasilkan energi yang diperlukan kembali oleh tubuh. Nah, alat pernafasan ikan, yaitu alat pernafasan ikan ada dua. Yang pertama, organ pernafasan akuatik dan organ pernafasan tambahan. Organ pernafasan akuatik, alat pernafasan yang dipakai di dalam air, yaitu disebut dengan insang. Untuk organ pernafasan tambahan yang ditemukan pada ikan-ikan tertentu yang hidup pada keadaan yang miskin oksigen. Dia juga mempunyai insang, tapi ada alat tambahannya yang mengoptimalkan penyerapan oksigen. Nah, bisa kita lihat pada gambar, yaitu organ pernapasan akuatik, insang luar yang terdapat pada armored beaches. Ditunjukkan pada panah tersebut, yaitu seperti bulu-bulu, tapi sebenarnya itu lembaran-lembaran insang. Biasanya operculum di dalam, tapi ini di luar. Nah, cara kerja pernapasan pada ikan. Yang pertama, prosesnya itu diawali dengan ikan membuka mulutnya, kemudian tertutupnya operculum. Air yang kaya oksigen akan masuk dan terdorong ke dalam mulut ikan dan melalui insang. Yang kedua, molekul oksigen akan ditangkap oleh hemoglobin pada jaringan pembuluh darah dalam insang dan diedarkan ke seluruh tubuh ikan. Yang ketiga, karbon dioksida dan buangan respirasi lainnya juga akan dilepaskan melalui insang. Yang keempat, kemudian ikan akan menutup mulutnya dan membuka tutup insang. Selanjutnya air akan mengalir melalui insang. Organ pernapasan tambahan. Beberapa spesies ikan seperti lele, gurami, atau nila juga memiliki struktur tambahan yang disebut aborsen. Aborsen ini adalah struktur tambahan pada insang yang berwarna merah dan berbentuk seperti bunga karang. Struktur tersebut membantu ikan untuk bernapas pada lingkungan dengan kadar oksigen yang rendah. Nah, yang kedua ada labirin. Labirin yaitu perluasan insang pada bagian atas yang berbentuk lipatan yang tak beraturan, yaitu beberapa ikan memiliki labirin, diantaranya ikan lele dan ikan gabus. Labirin ini berfungsi untuk menyimpan cadangan oksigen yang nantinya bisa digunakan pada saat ikan berada pada daerah dengan lingkungan oksigen yang rendah. Yang terakhir ada gelembung renang, adalah kantong yang berisi udara yang terletak pada rongga tubuh ikan. Oksigen gelembung ini berdifusi melalui dinding gelembung renang, contohnya ikan lele. Nah, yang terakhir yaitu bentuk ikatan oksigen terlarut, itu molekul air yang terikat dan menghasilkan oksigen di dalam air. Yang kedua, insang hanya bisa mengikat oksigen yang terlarut dalam air. Nah, jika suhu semakin rendah maka oksigen semakin meningkat. Sebaliknya, jika suhu semakin tinggi maka oksigen akan semakin rendah. Nah, terima kasih telah